Sintayong secara resmi menyatakan siap menerima perpanjangan kontrak dari PSSI untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Namun, untuk kerjasama kali ini, Federasi Sepak Bola Indonesia hanya berani memberikan durasi kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menawarkan perpanjangan kontrak ke Sintayong begitu lolos babak grup Piala Asia U23 2024. Ini sesuai dengan janji Erick Thohir ke Sin saat perpanjangan kontrak selama 6 bulan pada 2023. Erick menetapkan 2 target kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pertama adalah target lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Target kedua, lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kedua target tersebut dapat dipenuhi oleh Sintayong. Karenanya, Erick menjamin Sin akan diberikan kontrak baru. Hanya saja, hingga pertengahan Mei ini, baru ada pembicaraan lisan antara Erick dan Sintayong dan belum ada tanda tangan hitam di atas putih antara kedua belah pihak. Kemungkinan teken kontrak baru akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan kalau kontrak yang diberikan federasi kepada Sintayong hanya sampai tahun 2027 mendatang. Dirinya beralasan bahwa kontrak yang disodorkan itu karena sudah sesuai dengan masa bakti kepengurusan PSSI saat ini yang menjabat hingga 2027 mendatang. Menurut Arya, Erick Thohir tidak mau bikin kontrak-kontrak di luar dari wilayah masa kepengurusannya. Pengurusan dia batasannya 2027, maka STY pun akan kontrak sampai 2027 tutup Arya. Sementara itu, target tinggi menanti Sintayong jika dia menyetujui perpanjangan kontrak. Jika dilihat dari prestasi selama 4 tahun terakhir, STY telah memberikan pencapaian terbaik di Timnas U23 termasuk Timnas Senior. Di level senior, Sin tentu akan kembali dituntut untuk meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2027. Tiket tersebut sudah bisa didapatkan jika Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus meraih 3 poin dari 2 laga terakhir lawan Irak, termasuk lawan Filipina pada Juni mendatang. Patokan untuk Timnas Indonesia bahkan tidak lagi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Sintayong diharapkan bisa mengulangi keberhasilannya mengantar Garuda lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya pada Piala Asia 2023. Sementara itu, Sintayong percaya diri dengan masa depan tim nasional Indonesia akan cerah setelah Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia menempati peringkat keempat. Ini kejutan besar, sebab sebelumnya Garuda Muda diprediksi tidak bisa menembus babak grup. Karena menempati posisi keempat, Indonesia jadi wakil Asia melawan wakil Afrika di Playoff Olimpiade 2024. Sayangnya, Indonesia U23 harus menyerah 0-1 dari Guinea di Paris, Prancis. Kendati demikian, Sin percaya diri tim Merah Putih akan semakin berjaya dalam pentas-pentas berikutnya. Karena menurutnya para pemain muda tampil dengan mentalitas tinggi. Untuk kedepannya, Timnas Indonesia masih cerah. Maksudnya, masa depan sepak bola Indonesia. Jadi pastinya bakal lebih banyak prestasi yang baik katanya. Dalam pandangan Sintayong, pencapaian Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 tidak lepas dari dukungan banyak pihak, terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan para supporter. Memang kita masuk semifinal dengan adanya bantuan besar dari Pak Erick di belakang kita. Apalagi masyarakat dan fans sepak bola Indonesia memberi dukungan lewat nonton bareng.
saya nonton video-videonya, nonton bareng yang jadi dukungan bagi para staf dan pelatih dan pemain. Itu yang membuat Indonesia masuk 4 besar juga katanya. Sementara itu, pada 27 Mei 2024, skuad tim nasional Indonesia akan mulai berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan atau TC, persiapan untuk melawan timnas Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji. Sumarji menyampaikan kalau dirinya sudah berdiskusi langsung dengan pelatih Sintayong terkait hal itu. Dia menjelaskan paling lambat pada 28 Mei 2024, semua pemain sudah bisa berkumpul melakukan pemusatan latihan. Lebih lanjut, Sumarji menyampaikan kurun waktu yang cukup mepet itu, para pemain diharapkan benar-benar bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana chemistry antara pemain bisa semakin menyatu. Sebagaimana diketahui, tim nasional Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di grup F dengan melakoni 2 laga sisa. Duel melawan Irak akan digelar pada 6 Juni, sementara Filipina akan digelar pada 11 Juni 2024. Kedua laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 2 laga ini menjadi laga yang teramat penting bagi timnas Indonesia untuk menentukan nasib apakah akan lolos ke putaran selanjutnya atau tidak.